cara nih, ini akan malu nih di pengadilan. Kenapa saya bilang malu? Karena tidak akan mungkin bisa sesuatu yang asli disampaikan palsu. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Sehingga ini akan membuat beberapa tokoh yang berkiblat ke sana ini akan malu ini. Selain malu, bisa juga terseret ke dalam tindak pidana turut melakukan, ya. Terus yang kedua, ya kalau kecuali ahli ya. Nah, cuman kalau ahli ini kan jadi malu kita sebenarnya ya kan. Nah, kalau berbicara ahli, Anda bisa bertanya kepada advokat. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang mengetahui keahlian seorang penelitian seseorang itu adalah advokat. Karena advokat adalah user, pengguna para ahli. Kami kalau sidang, kami memang akan mengambil beberapa ahli. Dan ahli-ahli kami tentunya harus basicnya betul-betul ahli. Sehingga bukan ahli-ahlian. Ahli yang benar-benar ahli supaya apa? Supaya tidak dikesampingkan di pengadilan ketika kita ajukan nanti. Sehingga yang mengetahui keahlian itu adalah advokat. Para advokat ini sangat mengerti yang mana ahli, yang mana ahli-ahlian, yang mana ahli-ahli. Ya, kita paham betul lah ya. Karena kenapa kami bersidang itu kita nggak mau keahlian ahli yang kita sampaikan di peradilan nanti dikesampingkan. Ini menjadi barometer untuk memenangkan kasus, sehingga yang paling memahami ahli itu adalah advokat. Sementara dari Pradi Bersatu, dari beberapa pengacara kami yang baik itu yang pengalaman memiliki jam terbang yang luar biasa, itu nggak pernah tuh pakai Roy Suryo, nggak pernah sebagai ahli yang benar-benar ahli dalam telematika, nggak pernah tuh. Sementara kasus ITE dan lain sebagainya itu teman-teman juga di seluruh Indonesia banyak menggunakan ahli gitu loh, tapi nggak pernah tuh merekomendasikan bahwa oh pakai Roy Suryo. Takutnya kalah bos, malu bos. Kalau kalah kan malu, pengacaranya malu, berarti dia nggak siap peran dan tidak bisa berstrategi di dalam upaya-upaya hukum. Begitu kira-kira. Ya. Intinya apa kelihatan sini RJ dari Rismon ini mesti. Ya, kita harus berbicara dengan komprehensif dengan penyidik. Apa sih? Kita lihat dulu. Nah, ini bukan bargaining position untuk kemudian saudara Rismon untuk segera mengungkap dan lain-lain, tidak. Tetapi apapun menyerupakan kesepakatan itu adalah murni penegakan hukum sebagai presiden yang baik untuk bangsa dan negara, para pemuda utamanya, ya. Kita jangan mau melihat mencontoh presiden buruk untuk bangsa ini, bagaimana bangsa ini ke depan. Untuk membangun bangsa ini baik secara politik, kenegaraan maupun sebagai warga negara yang baik. Poin apa bang yang membuat abang meyakinkan untuk RJ-nya Rismon diterima di abang sendiri dan Pak Jokowi sendiri? Poinnya. Ya, jadi RJ-nya gini, poinnya adalah Rismon harus ikut. Rismon harus ikut turut ambil bagian mengungkap siapa dalang di balik jasa palsu, termasuk pendanaan tadi yang disebutkan Pak Lecu, bahwa pendanaan satu tindak pidana itu bisa dikenakan TPPU. Sehingga ini harus diusut tuntas. Saya meminta saudara Rismon untuk untuk mengungkap ini. Dan ingat, penyidik masih berhak melakukan, ini inti, penyidik masih berhak melakukan sebelum melakukan SP3 terhadap kesepakatan ini, dia masih bisa memeriksa Rismon untuk terakhir kalinya dan menyebutkan di beberapa poin pertanyaan nanti saudara Rismon untuk mengungkap siapa keterlibatan dan orangnya gitu loh, termasuk Caplin nih ya. Sekali ngomong kita sebagai orang timur, kalau kita orang timur nih ya, kalau kita orang timur, sekali kita ngomong apa yang kita omongkan kita harus lakukan. Dan ingat, kalau Anda benar ijazahnya palsu kok nggak diungkap, ungkap dong, berani dong ngomong palsu deh, buat tantangin yang ngomong palsu deh gitu loh. Kalau Anda betul-betul hebat ya kan, pastiin dong. Jangan cuma bersembunyi behind the screen, itu yang nggak fair menurut saya dan bukan presiden baik untuk membangun bangsa ini kepada pemuda-pemuda seperti kita ini. Udahlah, akan banyak yang malu kali ini. Oke, ini ada Pak Andi. Ya, Pak Andi ada tambahan? Silakan Pak Andi. Silakan. Ya, Ya. pada dasarnya semua relawan Pak Jokowi itu tegak lurus. Pak Jokowi, RJ ini sudah diterima oleh Pak Jokowi dan berproses untuk mendapatkan SP3. Artinya ini kami semuanya itu kompak ya, dalam satu komando, bahwasanya kita mendukung itu RJ dengan berdasarkan dari bagaimana ya, kalau kita melihat bahwasanya Pak Jokowi ya yang sebagai korban
dan juga kita melihat bagaimana dia sebagai sosok negarawan ya yang sudah downgrade sedemikian rupa dan juga keluarganya, dan kami semua ya sebagai relawan pun artinya mendukung penuh untuk itu, bahwa pintu maaf itu diberikan yang seluas-luasnya kepada saudara Rismon itu. Yang jelas kalau saya lihat dari 3 ini, Rismon adalah the key player-nya ya. Yang 2 ini adalah pelengkap penderita sebetulnya dari semua permainan-permainan yang dikatakan oleh mereka itu ya. Padahal itu bukan suatu permainan, ini adalah suatu kenyataan bahwasanya ini banyak sekali pelanggaran hukum di sini gitu. Kalau kita lihat dari konferensi pers mereka kemarin, mereka ini kembali nol lagi istilahnya ya. Jadi dia menyusun lagi rangkaian-rangkaian usaha-usaha ataupun upaya-upaya hukum lagi. Ini kembali dari nol lagi ya. Ketika dikatakan oleh MK itu ditolak, dia mulai melakukan itu lagi. Kemudian membuat lagi CLS, membuat lagi KIP ya, dan sebagainya untuk itu ya. Tapi kita tetap fokus untuk mengawal itu, dan kita berharap bahwasannya P21 ini dalam bulan ini akan dituntaskan. Memang saat ini adalah penambahan BAP ya, dari Peradi Bersatu penambahan BAP, dan juga teman-teman yang lain saksi pelapor ada penambahan BAP. Tapi pada intinya apapun yang dikatakan, plot twist yang dibuat oleh mereka akhir-akhir ini ya, ini sudah menggambarkan bahwa mereka ini ada suatu kepanikan dalam diri mereka untuk itu ya. Karena biar bagaimanapun ketika kita tantang untuk pra-peradilan, mereka tidak mau untuk itu, dan PH-nya juga ingin menghindari proses yang namanya pengadilan dengan segala upaya dan cara. Dan itu sudah diungkapkan ya oleh PH mereka, koordinator PH mereka untuk itu. Nah, inilah gambaran intinya bahwasanya yang dikatakan penakut adalah mereka, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi siap untuk itu ya. Kalau mereka kesempatan ada buat RJ, terus mereka tidak mau, itu malah kita bersyukur sebagai relawan. Artinya konflik di dalam kita itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita bicara yang dikatakan RJ itu, memang RJ itu kan adalah hak konstitusi dari mereka. Dan dikatakan Bang Ade kan yang bisa menerima menolak itu juga adalah dari saksi pelapor dan dari penyidik ya, bukan mereka gitu loh. Nah, inilah gambarannya bahwasanya kita semua siap untuk itu, apapun yang terjadi ya. Yang kita berharap, teman-teman juga kita berharap bahwasanya P21 itu akan terwujud dalam bulan ini, sehingga bulan Mei seterusnya bisa masuk di pengadilan. Demikian, terima kasih. Oke. Ya. Yang mana? Yang siapa? Siapa pun? Tersangka lain untuk mengajukan diri udah tertutup ya, Bang? Tutup, saya kubur. Ya, kubur. jadi saya tambah tuh ya, untuk RJ ya, biar RJ begini. Kita aja membuka, mereka memang plot twist untuk RJ itu, seolah-olah yang mengusulkan meminta RJ itu adalah Pak Jokowi. Ini kan sesuatu hal yang aneh bin ajaib untuk kita untuk itu. Mereka ini adalah yang dikatakan pakar hukum, tapi tidak bisa bagaimana mengimplementasikan fakta hukum itu dan menginfokan kepada kliennya. Karena memang di sini kalau saya lihat mereka juga takut kehilangan panggung. Ya, catatan saya begitu. Kalau mereka benar the real penasihat hukum, dia akan infokan kepada kliennya, lu mau bebas atau mau terus. Karena keyakinan kita, mereka tidak punya barang bukti yang untuk bisa dipertaruhkan nanti di pengadilan untuk itu. Oke. Lagi Ya. Apa lagi? Apa ada pertimbangan untuk mencabut laporan soal ijazah Rismon yang disebut palsu? Itu apa? Ya. Begini. Dua hal Jadi berbeda. gini, kami Dua hal berbeda. sebagai tim hukum yang menangani kasus pelaporan itu kita tidak bisa berbicara itu dulu karena ini belum masuk juga tahap penyidikan. Nomornya aja belum ya. Pemeriksaan juga belum, baru dilakukan pemeriksaan. Jadi itu masih sangat jauh, sehingga itu adalah hak hukum bagi pelapor dan terlapor. Monggo silahkan akhirnya seperti apa, endingnya seperti apa, tetapi saat ini masih jauh kok, masih jauh itu. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. RJ ini nggak mempengaruhi laporan ini? Enggak ada pengaruh itu. Dua Tidak hal ada. berbeda. Dua hal yang Dua hal berbeda ya. berbeda. Jadi itu nanti kita bahas. Ini dulu artinya apa sih klausal-klausal yang paling penting yang harus kita bahas di dalam
nanti pesan pentingnya Menoho pasti Pak Andi Aswan akan mengejar Rismon nih kalau kita jumpa sebentar di dalam ya. Intinya begitu. Jadi Oke. apapun itu kita Rismon hari ini saya apresiasi ya Saudara Rismon untuk Ya. bisa mengajukan RJ dan ditanya aja apakah kita yang mengajukan RJ atau Rismon. Iya. Jadi jangan Jadi bolak-balik. Jangan dibolak-balik, ya. gitu. Oke. Jadi ini kalau jalan, ya, ini saya tegaskan bahwa proses yang LP yang dilakukan oleh kami dengan Bang Bill sebagai saksi pelapor itu ini tetap berjalan, tidak akan dicabut untuk itu. Ya, Belum sampai ke situ lah belum ya. sampai kita masalah ke Pemeriksaan sana, dulu. ini tetap jalan. Kita fokus kepada yang namanya RJ dari Rismon Rismon dulu. Itu aja Ya. intinya. Oke. Terhadap perkara dugaan ijazah Dugaan palsu.